Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan yang sangat agung dan besar kepada kita. Dan kenikmatan apa saja yang kita rasakan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan daya dan upaya kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian itu adalah dari Allah. Ya, nikmat apa saja, terutama nikmat iman, nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, nikmat bisa mengamalkan ilmu itu berupa amal-amal soleh. Ini sebuah nikmat yang sangat agung. Di samping itu juga nikmat masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa bersyukur, kesempatan untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan juga untuk bisa menambah ilmu. Maka ini suatu nikmat yang tidak sedikit orang itu melalaikannya kalau tidak merasa kalau itu nikmat. Dan ketahuilah bahwasanya antara nikmat dan syukur ini ada dua hal yang berkaitan. Ketika nikmat itu disyukuri, ketika kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ketika Allah menambah nikmat dengan nikmat yang lebih besar, kemudian kita juga bersyukur dengan lebih besar lagi, maka Allah akan menambah nikmatnya lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ayat ini banyak kita hafal. Coba kita perhatikan, rasakan. Jika kamu sekalian bersyukur, la azidannakum, kata Allah, pasti aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka sungguhnya siksaku amat keras. Maka ketika orang itu kufur, nggak mau bersyukur, diberi nikmat yang banyak, usahanya lancar, maju, tambah nggak bersyukur, tambah kufur, tambah jauh dari Allah, maka Allah mengatakan siksa Allah sangat keras. Maka dikhawatirkan itu menjadi istidraj, bukan menjadi nikmat, tapi istidraj, dilulu oleh Allah. Dan ketika melihat orang itu nggak pernah bersyukur, kelihatan ibadah juga jarang-jarang, tapi usahanya tambah maju terus, makin istidraj, dilulu oleh Allah, diberikan terus, kemudian suatu ketika di azab dan disiksa, diambil dengan kebaikan.
Dan kita pula kalau saya bentuk syukur itu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, akan tapi syukur itu kita wujudkan dengan hati meyakini semua itu dari Allah. Semua kenikmatan dari Allah. Kalau kita lihat, kalau kita merasakan doa habis makan aja coba. Nanti biasa kan baca no? Doa habis makan, baca lah ya. Habis makan atau minum, apa doanya? Habis makan kan, makan satu, mengangkat satu, nah, satu suap atau dua suap, apa doanya? Alhamdulillah. Jangan usah malu-malu, doa habis makan kan tiap hari kita makan. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi, lihat yang akhir, min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rezeki ini, mengaruniakan kepadaku rezeki ini, belum makanan ini, itu juga minuman ini. Wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ini pernyataannya, pengakuannya, tanpa daya dan upaya sedikit pun dariku. Ya, jadi itu semua dari Allah. Kemudian juga setelah hati meyakini, mengaku itu semua dari Allah. Yang kedua, lisan senantiasa berzikir, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan amal perbuatan, dengan amal-amal soleh, menggunakan semua itu untuk ketaatan kepada Allah, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang dikatakan bersyukur ketika orang itu tambah diberi nikmat, tambah jauh dari ketaatan kepada Allah, tambah malas, tambah jarang-jarang ibadahnya kepada Allah. Maka ini hati-hati, dikhawatirkan ini nanti bukan nikmat tapi menjadi nikmat, jadi istiterus nanti. Jadi semakin diberi kenikmatan semakin banyak, semakin taat, tambah taat, tambah lagi nikmatnya, tambah taat lagi itu, tambah nikmat. Namun ketika orang itu kufur, diberi kenikmatan yang banyak, tambah kok maksiat, tambah kufur, mengingkari kenikmatan Allah tersebut, tambah bertambah maksiatnya, tambah merasa dia bisa bebas berbuat ini dan itu dengan apa yang dia punya, maksudnya berbuat bebas untuk melanggar syariat Allah, maka ini tunggu aja azab dan siksanya. Bagaimana yang berkaitan dengan pembahasan kita, dan insyaallah malam ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah dampak negatif dari atau madarat dari dosa dan kemaksiatan. Yang kita baca dari kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin juga senantiasa kita berupaya, mari kita berupaya meningkatkan dari amal-amal ibadah kita kepada Allah, terlebih di saat-saat hari ini. Mengapa hari ini? Yaitu di hari-hari Al-Asrul Awal, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang di situ Rasul mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha atau fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada suatu hari yang amal soleh di situ lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka di riwayat yang disebutkan fa'aktiru, maka perbanyak tasbih, tahlil, juga takbir, perbanyak. Dan juga amal soleh yang lainnya, termasuk di antaranya mencari ilmu. Ini yakin ini ada amal soleh, mencari ilmu yang bermanfaat, ini amal soleh. Man salaka tariqan yaltamisu ilman salallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Nah, kita akan melanjutkan baca kitab Ad-Da' wa Dawa ini. Qala mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Semoga Allah merahmati beliau dan juga semoga Allah menjadikan ilmu beliau ini bisa memberikan manfaat bagi kita di dunia wal akhirah, dunia dan juga di akhiratnya. Qala mu'allif wa ma ladzi arsala ala qaumi Tsamud as-sayhah hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu
an akhirihim. Apakah yang telah mengeluarkan, yang telah menjadikan kaum Samud ini mendapat bencana, yaitu dikirimi suara yang sangat menggelegar, yang sangat keras, hingga bisa memutuskan, yaitu memutuskan atau memotong-motong kotoats. Kalau kotoats itu bahasa Arab, kalau kotoats itu memotong, kalau kotoats memotong-motong. Jadi kalau motong tek sekali, motong-motong tek. Nah ini, jadi memotong-motong. Jadi enggak hanya sekali motong putus, tapi kalau kotoats ini berarti memotong-motong. Yang telah memotong-motong hati mereka fi ajwabihim, jadi jantung mereka, di bagian tubuh mereka yang dalam, wa matu an akhirnya mereka pun meninggal dan binasa. Dan kita lihat sedikit berkaitan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 73. Yang kita tahu di sini disebutkan kaum Samud diadab kayak dengan suara yang menggelegar. Kalau kita melihat suara ini, maka kalau ketika melihat suara ini apa yang menghalangi suara? Kalau Allah menghendaki, Alhamdulillah dari yang nggak ada. Mungkin Anda kalau melihat banjir di sini nggak pernah banjir, mungkin karena datarannya ini atau enggak. Kalau suara, lewat mana suara? Lewat udara, suara. Alhamdulillah dari ini adabnya. Jadi ini jangan pernah merasa aman dari adab Allah. Tapi juga bukan berarti kita meminta adab Allah. Jelas kita berlindung dari adab Allah dan murka Allah. Maka jangan pernah merasa aman. Artinya, wah, nggak mungkin ya di sini ada ini, nggak mungkin. Kalau bagi Allah, Allah menghendaki sangat mungkin bagi. Tapi kalau dibilang dari, kita berlindung kepada Allah dari azab dan murka Allah. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum shalihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayaqudakum adzabun alim." Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh, Nabi Saleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sembahan hak disembah selain Dia. Nah, bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Jangan diganggu. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Yang akhirnya hal itu akan menjadikan kamu ditimpa azab atau siksa yang pedih." Tapi akhirnya pun jadi akhirnya tambah unta itu tambah dibunuh, disembelih. Maka akhirnya adalah ya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 74. Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattahiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibal buyutan fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Qala ma'ul ladina istakbaru min qaumihi lil ladina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna shalihan mursal min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun.
Fa'aqaru an-naqah wa atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. In kunta minal mursalin. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jazimin. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nah, perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Maka ingin kita ambilan dari ibrah. Apa sekarang ibrah? Ibrah itu contoh yang jangan ditiru. Jadi ibrah ini contoh yang tidak baik. Maka jangan menjadi ibrah bagi orang lain, maksudnya contoh yang tidak baik bagi orang lain, jangan ambil dari. Jadi contoh maksudnya itu jangan ditiru, jangan kayak begitu. Yang dibuat guru ija'alakum khulafa, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan situ, dan ingatlah olehmu di waktu yaitu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti khulafa yang berkuasa sudah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Gunung jadikan rumah, istana-istana. Ini menunjukkan keahlian dan tingkat kemampuan mereka. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan merajalela. Qala ma'alladzina istakbaru min qaumihi. Nah ini. Kemudian orang-orang al-mala kemarin apa? Mala ini adalah pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, orang yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka. Kebanyakan kemarin kita sebutkan, kalau kita lihat kisah nabi-nabi itu kebanyakan yang beriman itu orang-orang yang dianggap lemah, apalagi kayak kemarin dianggap orang yang ilmunya berarti kalau disampaikan harus cepat beriman gitu, berarti ilmunya kayak rendah. Berarti yang selamat itu kalau ada datang Al-Quran dan juga As-Sunnah, ayat atau hadis-hadis, gak usah banyak berpikir menggunakan akal aja nanti dulu, tak pikirlah dulu nanti masuk akal apa enggak. Gak usah, kalau itu kalau Allah kalau Rasul jelas terima. Ini yang selamat. Tapi ini lihat, mereka orang-orang yang menyombongkan diri, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh yang menyombongkan diri di antara mereka. Ini berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka. Tahukah kamu bahwa Nabi Soleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman. Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Soleh diutus untuk menyampaikannya. Qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Ketika dikatakan kepada orang lemah, ternyata orang lemah itu justru beriman. Kami beriman dengan ajaran dibawa oleh Nabi Soleh. Beriman, mengimani itu, mau menerima dan mengimaninya. Tapi ketika itu justru orang yang menyombongkan diri tadi mengatakan, qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri mereka itu mengatakan, sesungguhnya kami ada orang-orang yang tidak percaya, kufur, tidak beriman kepada apa yang kamu imani itu. Kalau kamu beriman, aku enggak beriman. Kami enggak beriman, kata mereka. Mereka justru enggak beriman. Fa'aqaru an-naqah wa atau an amri rabbihim wa qalu ya shalih aitina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Maka justru mereka menyembelih unta itu, padahal tadi apa? Nabi SAW mengatakan unta itu jangan diganggu aja enggak boleh. Ini tidak hanya diganggu, tambah disembelih. Maka termasuk jelek orang yang sengsara secara orang yang menyembelih unta Nabi SAW. Ini malah disembelih. Wa atau an amri rabbihim. Jadi kemudian mereka menyembelih unta betina tersebut dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb mereka, Tuhan mereka. Wa qalu ya shalih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka menantang setelah menyembelih, kan tadi kamu jangan mengganggu unta, ini unta Allah, jangan kamu seganggu supaya kamu tidak kena
adab yang pedih. Jadi jangan mengganggu. Kalau kamu ganggu nanti kamu akan tertimpa azab. Tapi ini ternyata tambah disembelih, tidak hanya mengganggu, menyembelih. Maka setelah itu apa mereka mengatakan, hai Soe, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami. Jika betul-betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Ya kan? Mana buktinya, siksanya? Mana? Habis menyembelih juga ya apa-apa nyatanya. Misalkan, mana? Tunjukkan kalau kamu memang betul. Nah, pilih tantangnya begitu. Akhirnya apa? Maka yang berikutnya Allah berfirman, maka karena itu mereka ditimpa. Kalau di sini ar-rajfah, gempa, maka jadi mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Suara yang keras. Nah ini akibat ulah sikap mereka. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Maka Salih meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya yakni aku telah menyampaikan kepadamu amanah Rabbku, amanah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Akan tetapi kamu adalah orang yang tidak menyukai terhadap orang-orang yang memberi nasihat. Kamu tidak suka dengan orang-orang yang menyampaikan nasihat. Maka ini kita ambil pelajaran. Kalau ada orang menasihati kita, mengingatkan kita, apalagi nasihatnya ini bagus, apalagi itu ayat disampaikan, hadis disampaikan, maka dengarkan. Kayak kemarin kita Nabi Nuh, ketika disampaikan ditutupi telinganya, ya kan? Akibatnya kayak begitu. Jangan begitu. Terkadang orang hanya karena mungkin tidak cocok dengan orang yang menyampaikan, nggak senang dengan orang yang menyampaikan. Akhirnya namanya sudah nggak senang, maka sudah nggak didengar apa yang disampaikan. Akhirnya apa? Ya nggak tambah menjadi baik. Maka ketika itu ayat, bagi ayat, hadis, nasihat yang bagus, dengarkan, jangan ditolak. Kemudian juga apalagi termasuk dengan ayat-ayat Allah, jangan sampai ditantang, tidak beriman, kemudian menantang. Yakinlah itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka kita harus mengimaninya. Jadi apa yang sampai kepada kita, terima. Karena ketika kita nggak mau menerima, maka itulah hakikat kibr, hakikat kesombongan. Sebagaimana Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min ghibatin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada rasa kesombongan, walau sebesar biji sawi. Maka Rasul mengatakan, siapa di antara kami yang tidak suka kalau bajunya atau pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Rupanya di antara sahabat memahami bahwa orang yang selalu penampilannya bagus itu orang yang sombong. Wah, kamu pakaiannya bagus terus, sandalnya bagus. Bukan itu. Kan Nabi Muhammad mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr ini adalah, hakikatnya adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina manusia. Menolak kebenaran itu ma fakau kita wa sunnah, apa yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah itu kebenaran. Dia tolak gara-gara mungkin nggak sesuai dengan hawa nafsunya, atau mungkin nggak suka dengan orang yang menyampaikan, atau kurang pas. Maka ini ukuran dia. Ketika dia itu seorang muslim, menyampaikan kebenaran, yang sampaikan juga tidak mengarah kepada kemaksiatan, apalagi ayat Al-Quran, hadis, apalagi dengan pemahaman ulama-ulama salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang berpegang dengan itu. Ini ada suatu karunia, maka jangan dijazahkan, jangan ditolak. Bahkan kita mencari majelis-majelis semacam itu. Kalau tidak dikhawatirkan ada kena kesombongan, akibat.
Ini kiber yang pertama. Nah, kiber yang pertama ini terkadang jarang orang diangkat. Kebanyakan orang menganggap sombong itu kalau hanya karena apa? Tidak menghina orang, nggak pernah mencela orang. Ya memang tadi itu termasuk kesombongan. Ketika orang itu tidak menghina orang, tidak mencela orang, maka ini memang orang itu nggak sombong. Akhirnya apa? Kebalikannya tawadhu. Dan memang ketika orang itu tambah ilmunya, tambah mengenal Allah, maka dia otomatis tambah tawadhu. Kenapa? Ya dia tahu dengan akibat yang akan dia lakukan. Karena dia ilmunya tinggi, maka semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu, semakin takut kepada Allah. Maka orang yang takut kepada Allah, cukuplah orang itu berilmu ketika orang itu takut kepada Allah. Ini. Karena tahu, akal begini, ini begini, dampaknya begini. Oh, ngomong begini, dampaknya begini. Berbuat begini, dampaknya begini. Ini dilarang. Dia akan berupaya untuk menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang dilakukan, yang diperintahkan. Maka ini. Tapi tidak hanya itu, tapi al-kibar ini justru yang paling bahaya. Kenapa? Ya, dengan tadi menolak firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, menolak kebenaran. Justru mereka akhirnya apa? Ya mungkin karena kesombongannya, keangkuhannya, akhirnya mereka mungkin bisa jadi mendebat atau membantah kebenaran itu dengan hal-hal yang sebetulnya dibuat-buat oleh mereka supaya kelihatan menang. Atau juga ketika kalah akhirnya melakukan fisik, menyerang dan sebagainya. Maka ini kibar karena kesombongannya. Jadi ketika ada nasihat, terima. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan di dalam syairnya, pernah saya sampaikan, apa itu? Ainul ridho. Apa? Ainul ridho an kulli aibin kaliatun kama anna aina suhti tubdi masawiyah. Ainul ridho, mata yang sudah senang, yang sudah ridho, dipenuhi dengan kesenangan kepada seseorang, ankuli aibin kalilatun, maka dia tidak akan tumpul untuk melihat sesuatu yang aib, yang kurang dari orang itu. Apa maksudnya? Karena anak, sebagaimana orang yang sudah matanya dipenuhi dengan mata kebencian, sudah nggak percaya lagi, nggak benci, nggak senang, nggak cocok. Kama aina sukti tubdi masawiyah, senantiasa menampakkan kejelek-kejelekannya. Jadi walaupun yang disampaikan benar, yang diingatkan mungkin satu kejelekan yang pernah dilakukan atau kekurangan dia, padahal mungkin bisa jadi 9 yang disampaikan itu baik, padahal mungkin kepleset dan satu hal itu yang sudah menjadikan nggak senang, kan? Jadi sudah nggak percaya, nggak senang, apa yang tampak cuma apa? Kejelekan-kejelekannya toh. Akhirnya wis nggak pernah terima, nggak pernah dengar, nggak pernah menghadiri kemajelisnya ada misalkan. Maka ini dengan nggak sengaja berarti orang semacam ini sudah dibawa kepada ta'assubnya bukan kepada agama, bukan kepada dalil lagi, bukan kepada nas lagi, kepada orang. Akhirnya apa? Ketika orang sudah begitu, ya ini bahaya. Bahayanya apa? Apapun yang disampaikan oleh yang orang disenangi itu mesti benarnya. Mudah ridho, mesti benarnya. Kemudian sebaliknya, jadi apapun yang disampaikan pada orang yang tidak disenangi, dari mesti semuanya jelek. Akhirnya apa? Bahaya, orang semacam nggak terasa jatuh dalam sesuatu yang bahaya. Jadi sombongan masuk. Kalau kita lihat kisah orang-orang salaf pendahulu kita, termasuk Imam Bukhari, termasuk Imam Malik contohnya. Ini masya Allah tawadhunya sekelas Imam Malik. Kullu yu'khad la yurad min qawli ila sahibah al-qabr. Semua manusia ini bisa yu'khad wa yurad, bisa diambil pendapatnya dan bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Ini sekelas Imam Malik. Ulama-ulama dahulu yang jelas ilmunya jauh lebih tinggi daripada zaman sekarang ini. Ya ini kalau ingin berkaca maka baca bagaimana sikap mauqif mauqif ulama-ulama, orang-orang yang berilmu, para ulama kaum salaf yang soleh, ulama-ulama salaf yang soleh ini bagaimana mereka bersikap supaya kita bisa bercermin. Kalau bisa bercermin itu enak, bercermin. Setelah itu bertanya, iya ya, siapa saya dibanding mereka? Nggak ada apa-apanya, masih jauh kita. Lalu mereka aja
sikapnya kayak begitu, kok saya begini, kok nggak pantas sekali. Nah, gitu. Ini ada. Nah, kita semua perhatikan itu, kan kita ingin meniti menjalankan Islam ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan memahami salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka. Nah, jadi ini sikap. Akibatnya apa? Ujung-ujungnya mesti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dosa dan kemaksiatan. Ini hubungannya dengan tema. Jadi mereka dibinasakan itu kayak apa? Karena dosa dan kemaksiatannya. Karena Allah itu sebenarnya Maha Rahman, Maha Rahim, ya kan? Maha Rahman, Maha Pencurah kasih sayang. Allah nggak akan menyiksa seseorang, nggak akan mendalimi seseorang jika orang itu memang sebagai tetap pada fitrahnya, yakni apa? Tetap beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu penafsiran di antara penafsiran ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Yang di antara tafsirnya bagaimana disebutkan oleh Syekh Rahman As-Sa'di ini ayat ini. Jadi ini bukan hanya sekedar untuk memacu orang supaya berusaha. Kamu nggak bekerja, usaha kamu nggak akan berkembang, nggak akan berhasil. Tidak. Tapi justru perhatikan, artinya apa? Allah akan senantiasa memberikan sesuatu nikmat karunia kepada kaum, kepada makhluk ini, hingga kaum itu sampai mengubah apa yang ada pada diri mereka. Yang awalnya fitrahnya taat menjadi maksiat, awalnya bertauhid menjadi syirik, ya? Awalnya kesunan jadi bid'ah dan seterusnya. Akhirnya apa? Nikmat yang diberikan diubah menjadi nikmah Allah. Gara-gara maksiat kemaksiatannya. Kalau dia terus ada pada fitrahnya dia tidak berbuat maksiat, taat terus kepada Allah, maka senantiasa Allah akan memberikan nikmatnya, rezeki, karunia. Bayangkan binatang melata apapun rezekinya di tangan Allah. Semua burung sekian jumlahnya, ayam yang sekian jumlahnya, ya. Siapa yang beri rezeki? Allah. Hingga dia tadi mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kemudian kalau sudah maksiat sadar, istighfar, taat, dia menyadari kesalahannya, kemaksiatannya, beristighfar, taubat, tidak mengulangi lagi, diubah dengan kemaksiatan dengan ketaatan, yang beda dengan sunnah, syirik dengan tauhid terus. Maka insya Allah akan mengubah tadi nikmah menjadi nikmat, ada menjadi nikmat untuk kita. Jadi ini supaya tahu, supaya gak hanya menggunakan dalil ini kemudian supaya kamu sebagai dalilnya ini. Kalau kamu nggak mau membaca sesuatu kaum, Allah malah pemberi rezeki, pencurah kasih sayang. Dan ketika orang itu wajar, tentu dia akan berbuat dan bekerja. Gak akan orang itu tidak bekerja, tidak berbuat. Maka dari sini juga pelajaran. Jangan hanya ketika kita berusaha mengandalkan kepandaian kita, keahlian kita, berusaha sekeras apapun. Tapi kalau nggak dibarengi dengan ketaatan, ya, dengan ibadah kepada Allah, kepasahan, ketundukan kepada Allah, maka sangat mungkin ujung-ujungnya pun menjadi istidraj tadi. Istidraj dari ujung-ujungnya pun dia akan di dalam kemaksiatannya, kemudian suatu ketika diambil oleh Allah, dia di dalam kebinasaan tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian masih yakni kisah umat terdahulu, yakni wa alladhi rafa'a Quran lutiyah hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihi thumma qalabaha alaihim faja'ala aliyaha safilaha falakahum jami'an thumma asba'ahum hijaratan minas sama'i amtaraha alaihim fajama'a alaihim minal uqubati ma lam yajma'hu ala ummatin ghairihim wa li ikhwanihim amsalha wa ma hiya min adh-dhalim nabi baik. Kemudian beliau juga menyebutkan dan juga apa yang telah menyebabkan kampung kaumnya Nabi Lut ini diangkat hingga malaikat pun mendengar
gonggongan apa? Anjing-anjing mereka. Kemudian negeri mereka ini dibalik, ditimpakan kepada mereka. Maka menjadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah, diangkat kemudian dibalik. Blek. Ini hukuman ditimpakan. Maka akhirnya mereka pun binasa seluruhnya. Kemudian diikuti dengan batu, hujan batu dari langit yang diturunkan, diberikan kepada mereka. Maka Allah memadukan adab kepada mereka. Ini dari hukuman yang belum pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya atau umat-umat selain mereka. Ini kaumnya Nabi Lut. Apa dosanya sampai kayak begitu? Nah, ini bisa dilihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu kalau kita lihat banyak surat-surat itu yang kadang kisah satu kaum ini disebutkan di surat ini, bukan surat ini, bukan surat ini. Hampir sama ini, hampir serupa. Surah Al-Hijr juga ada di situ, ayat 61. Di antaranya ada ayat 61 apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ. Tapi ini pas mau saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a ala lutinil mursalin, qala innakum qaumun munkarun. Qul bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'malun. Wa qadayna ilaihi dzalikal amr anna dabiru haula'i maqtu'un musbihin wa jaa'a ahlul madinati yastabsirun. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahum wa taqullaha wa la tuhzun. Qalu awalam nanhaka anil alamin. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Fa akhadathum sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin wa innaha la bisabilin muqim. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Wa in kana ashabul ayati la dzalimin. Ini ayat berikutnya. Perhatikan ini. Terakhir ayat ini kita lihat artinya dulu. Kita lihat artinya aja supaya tahu. Artinya begini. Kita berupaya paling sedikit ya kita baca satu ayat atau dua ayat sebutkan. Kan kita tahu cuma akibatnya saja. Kan karena yang kita bahas adalah apa? Akibat dosa kan, maksiat. Paling tidak dengan baca ayat itu kita tahu dosanya apa mereka sampai kayak begitu. Supaya enggak dicontoh, supaya enggak mencontoh, meniru kemaksiatan mereka. Ini. Karena kita ingin selamat. Maka supaya selamat jauhi dan hindari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini di antara kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman mulai ayat 61 situ, "Falamma jaa'a alatil mursalin." Ini kisahnya, maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Lut beserta pengikut-pengikutnya, ia berkata, "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepada para malaikat. Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang benar." Atau betul-betul orang yang benar. "Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan tatkala kami
wahyukan kepada Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut, kaumnya, dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka fala tadfahuni, maka janganlah kamu memberi malu kepadaku, janganlah kamu mempermalukan aku dengan akan mendatangi atau mengganggu tamunya itu. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Kalau mereka berkata, dan bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Maka qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Lut berkata, inilah putri-putriku, kawinlah dengan mereka, dengan yang perempuan. Gak usah mendatangi laki-laki. Ini loh, kalau kamu mau menikahi kami ini maksudnya ini, kawinlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat secara yang halal. Maka Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan dan kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Ini timpanya karena mereka mendatangi kaum lelaki, bukan melampiaskan nafsunya kepada wanita-wanita dengan cara yang halal, tapi dari kaum lelaki diangkat kemudian dibalik. Ngeri sekali. Maka inna fi dzalika laayat lil mutawassimin. Tidak hanya itu, kemudian dihujani dengan batu. Kemudian sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang lil mutawassimin, yakni orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda tersebut. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Inna bidzalika laayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Namun demikian kenyataannya masih ada saja orang yang mengikuti perbuatan kaum Nabi Lut. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, jika kalian melihat seorang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, mendatangi wanita, maka bunuhlah al-qatil wal-maqtul. Jadi ini nggak boleh, haram, ini maksiat. Dari sini, dari dua kisah tadi, ini membuktikan bahwasanya dosa dan kemaksiatan ini akan mendatangkan malapetaka, kebinasaan, kehancuran. Sehingga juga ketika ada musibah yang menimpa kita atau apa, gagal atau yang lainnya, mungkin ini peringatan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apa ya dosa-dosa? Saya kira untuk melihat mengoreksi diri kita, kemudian beristighfar, berbanyak istighfar, bertaubat, dan jangan pula merasa ngapain saya beristighfar, ngapain saya bertaubat, wong saya nggak pernah berbuat dosa dan nggak pernah berbuat salah, sehingga justru yang terjadi rasa kesombongan. Maka saya mengatakan bahwasanya ketika orang itu merasa banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, kemudian hatinya hancur di hadapan Allah, merasa banyak maksiat, menangis kepada Allah, bertaubat, sehingga menjadi orang yang baik, itu mungkin lebih baik daripada orang yang merasa tidak pernah berbuat salah sehingga tidak pernah bertaubat dan beristighfar. Akhirnya justru ada rasa kibur, kesombongan, justru menjadikan sebab bisa masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita sampaikan ini bisa memberikan pelajaran bagi kita dan bisa menjadikan kita lebih baik dan berupaya untuk menjauhi semua hal yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.